Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seiring berkembangnya zaman, permasalahan demi permasalahan di berbagai bidang semakin kompleks, sehingga diperlukan suatu cara untuk memecahkan masalah tersebut untuk berbagai kepentingan. Agar penelitian yang dilakukan mencapai sasaran yang diinginkan, maka diperlukan suatu metode yang baik yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yaitu dengan metode penelitian. Seperti kelompok kami yang akan sampaikan yaitu mengenai penelitian survei, yaitu ada berbagai topik yang akan kelompok kami sampaikan. Yang pertama, definisi metode penelitian survei. Yang kedua, ciri-ciri penelitian survei. Yang ketiga, jenis penelitian survei. Yang keempat, proses penelitian survei. Nah, yang pertama yaitu ada pengertian metode penelitian survei. Menurut para ahli, yang pertama ada Keilinger pada tahun 1973 menyatakan bahwa penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil. Tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut untuk menemukan kejadian-kejadian relatif, distributif, dan hubungan-hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis. Yang kedua ada Neumann W. Lawrence pada tahun 2003 menyatakan penelitian survei adalah penelitian kuantitatif. Dalam penelitian survei, peneliti menanyakan ke beberapa orang atau responden tentang keyakinan, pendapat, karakteristik suatu objek dan perilaku yang telah lalu atau sekarang. Metode penelitian survei berkenaan dengan pertanyaan tentang keyakinan dan perilaku dirinya sendiri. Jadi, dari kesimpulan yang telah kelompok kami ambil yaitu mengenai pengertian metode penelitian survei. Metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan data yang terjadi pada masa lampau atau saat ini tentang keyakinan, pendapat, karakteristik, perilaku, hubungan, variabel, dan untuk menguji beberapa hipotesis tentang variabel sosiologis dan psikologis dari sampel yang diambil dari populasi tertentu. Metode penelitian kuantitatif survei digunakan dalam penelitian ketika yang pertama, bila masalah yang merupakan titik tolak penelitian sudah jelas. Masalah adalah merupakan penyimpangan antara yang seharusnya dengan yang terjadi, antara aturan-aturan dengan pelaksanaan, antara teori dengan praktik, antara rencana dengan pelaksanaan. Dalam menyusun proposal penelitian, masalah ini harus ditunjukkan dengan data, baik data hasil penelitian sendiri maupun dokumentasi. Misalnya, akan meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan, maka data orang miskin sebagai masalah yang harus ditunjukkan. Yang kedua, bila peneliti ingin mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi, metode penelitian kuantitatif cocok digunakan untuk mendapatkan informasi yang luas, tetapi tidak mendalam. Bila populasi terlalu luas, maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Yang ketiga, bila ingin mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel independen terhadap satu atau lebih variabel dependen dalam kondisi alamiah. Yang keempat, bila peneliti bermaksud menguji hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian dapat berbentuk hipotesis deskripsi, komparatif, asosiatif, komparatif, asosiatif, dan struktural. Yang kelima, bila peneliti ingin mendapatkan data yang akurat berdasarkan fenomena yang empirik dan dapat diukur, misalnya ingin mengetahui IQ anak-anak dari
masyarakat tertentu, maka diperlukan pengukuran tes dengan tes AQIO. Yang keenam, bila ingin menguji terhadap adanya keraguan tentang validitas pengetahuan, teori, tindakan, dan produk tertentu. Ciri-ciri penelitian survei. Yang pertama logis, yang kedua deterministik, yaitu bukan sekedar melukiskan fakta secara deskriptif, namun dapat pula melalui analisis kausalitas. Yang ketiga general, yaitu hasilnya dapat digeneralisasikan pada wilayah luas. Yang keempat spesifik, yaitu berasal dari masalah yang dipilih secara spesifik. Yang kelima parsimonius, yaitu dalam waktu singkat bisa mendapatkan banyak informasi. Selanjutnya, jenis-jenis metode penelitian survei. Metode survei memiliki beberapa tipe atau jenis. Berikut ini versi singkat jenis-jenis penelitian survei. Yang pertama, metode eksploratif. Metode ini bisa disebut pula metode penjajakan. Artinya, survei dilakukan untuk mencari informasi awal yang masih samar-samar. Peneliti menerapkan metode survei eksploratif karena pengetahuan tentang masalah yang hendak diteliti masih dangkal. Sebagai contoh penelitian tentang partisipasi politik anak muda, oleh karena peneliti belum memiliki cukup informasi untuk melakukan studi secara komprehensif, maka pertanyaan yang diajukan dalam metode ini seperti, menurut Anda, seperti apa tingkat partisipasi politik anak muda saat ini? Yang selanjutnya, metode deskriptif. Metode ini dilakukan untuk melakukan pengukuran terhadap fenomena sosial tertentu. Kemungkinan dijelaskan secara deskriptif atau naratif. Misalnya, penelitian tentang menyebarluasnya berita hoaks di media sosial. Peneliti melakukan survei untuk mengetahui apakah pengguna sosmed yang dijadikan sampel selalu tabayun atau menguji terlebih dahulu kebenaran setiap berita yang diterimanya melalui sosmed. Penyebarluasan hoaks bisa diukur dengan berapa jumlah berita palsu yang menyebar dalam kurun waktu tertentu, berapa share dalam satu postingan, dan sebagainya. Yang ketiga, metode penjelasan atau explanatory. Metode ini hampir sama dengan metode deskriptif. Bedanya metode survei explanatory ini menekankan pada pencarian hubungan kausalitas atau sebab akibat antara variabel-variabel yang diteliti. Bisa saja diambil contohnya yang sama dengan sebelumnya, yaitu penyebarluasan berita hoaks di sosmed. Peneliti ini menerapkan metode penjelasan ketika ingin menguji hipotesisnya. Ia mengatakan bahwa penyebarluasan berita hoaks disebabkan oleh minimnya upaya untuk menguji kebenaran berita yang diterima melalui sosmed. Di sini kita bisa membedakan antara metode deskriptif dan metode penjelasan. Metode deskriptif menekankan pada deskripsi hasil analisis datanya, sedangkan metode explanatory menekankan pada hubungan kausalitas dari hasil analisis datanya. Yang selanjutnya, metode evaluasi. Metode ini digunakan untuk peneliti evaluatif. Umumnya, metode survei evaluasi diterapkan pada riset untuk evaluasi program. Pertanyaan penelitian yang bisa dirumuskan misalnya, apakah program yang dilaksanakan sudah mencapai target misalnya. Penelitian survei untuk tujuan evaluasi umumnya adalah untuk rangkaian dari penelitian yang lebih komprehensif atau bagian dari program tertentu. Selanjutnya, metode prediksi. Nah, metode prediksi ini dilakukan untuk memprediksi tren fenomena sosial ke depan. Contohnya, bisa diambil contoh mudah dari metode survei prediksi adalah penelitian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei menjelang pemilu atau pilkada. Hasil penelitian metode survei prediktif selalu menunjukkan tren atau gambaran masa depan yang mungkin terjadi. Misalnya, elektabilitas bakal calon presiden baru lebih tinggi daripada incumbent. Yang selanjutnya, metode operasional. Metode survei operasional digunakan untuk mendeteksi variabel-variabel operasional dari suatu program yang diteliti. Sebagai contoh,
mengapa implementasi program satu orang satu suara dalam pelaksanaan pilkada serentak berbeda setiap daerah. Variabel operasional diteliti satu persatu untuk mendeteksi apa yang mendorong munculnya perbedaan hasil tersebut. Misalnya, hasil adalah di beberapa daerah, pemimpin informal seperti ketua adat lebih dihormati ketimbang pemimpin formal seperti penjabat daerah. Selanjutnya, yang terakhir itu metode pengembangan. Metode survei untuk pengembangan umumnya dilakukan untuk mengembangkan indikator-indikator sosialnya. Contohnya, penyelenggaraan penelitian menggunakan metode survei ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Biro Pusat Statistik atau yang disebut dengan BPS. Secara berkala, BPS melakukan survei tentang angkatan kerja, kondisi sosial ekonomi, bahkan sensus penduduk untuk mengetahui indikator sosial yang bisa dikembangkan ke depannya. Yang selanjutnya, proses penelitian survei. Dalam proses penelitian merupakan langkah-langkah sistematis dan logis yang dilaksanakan dalam melakukan metode penelitian survei. Berikut ini langkah-langkah penelitian kuantitatif survei. Yang pertama yaitu merumuskan masalah penelitian dan menuliskan tujuan penelitian survei. Yang kedua, menuliskan manfaat penelitian survei secara akademik atau secara praktis. Yang ketiga, menentukan konsep dan hipotesis penelitian jika diperlukan. Yang keempat, mengumpulkan informasi dari hasil penelitian terkait yang sudah dilakukan sebelumnya. Yang kelima, menentukan sampel penelitian, yang keenam, membuat angket atau kuesioner. Yang ketujuh, mengumpulkan data, termasuk pula memberi penjelasan pada asisten peneliti yang mengumpulkan data bila punya asisten peneliti. Yang ke-8, mengolah dan menganalisis data secara manual atau dengan komputer. Dan yang terakhir, melaporkan hasil penelitian secara tertulis. Nah, penelitian kuantitatif survei berangkat dari permasalahan dan terdiri atas latar belakang masalah, indikasi masalah, dan rumusan masalah. Permasalahan tersebut selanjutnya dijelaskan dan dijawab dengan teori. Jawaban terhadap rumusan masalah pun yang baru menggunakan teori tersebut disebut hipotesis. Hipotesis tersebut akan dibuktikan kebenarannya di lapangan. Oleh karena itu, peneliti menentukan populasi tertentu. Bila populasi besar, maka peneliti menggunakan sampel sebagai sumber data penelitian. Bila peneliti bermaksud membuat generalisasi terhadap hasil penelitian sampel, maka sampel diambil secara random. Nah, berikut ini contoh judul penelitian survei. Ada judul tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Puskesmas Jati Kudus misalnya. Jadi di sini menghitung seberapa kepuasan masyarakat untuk menggunakan layanan Puskesmas di Jati Kabupaten Kudus. Yang kedua, contohnya itu tingkat baca masyarakat pada media cetak koran Suara Merdeka misalkan. Yang ketiga, tingkat kepadatan pengunjung perpustakaan daerah Kota Semarang misalkan. Yang keempat, pengaruh WhatsApp terhadap perilaku ekstrovert mahasiswa. Jadi, kita menghitung perilaku ekstrovert mahasiswa terhadap yang berpengaruh terhadap WhatsApp. Yang terakhir, contoh terakhir yaitu pilihan karir mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni setelah lulus. Nah, berikut ini kami lampirkan beberapa jurnal yang berkaitan dengan metode penelitian survei. Sekian hasil diskusi kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.